Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Enda Febiani akan mempresentasikan materi tentang metode pembelajaran. Apa sih sebenarnya metode pembelajaran? Jadi, metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Selain itu, siswa juga bisa belajar dengan baik karena learning methods yang digunakan oleh para guru menjadikan penyampaian materi menjadi lebih menarik dan bagus. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajarannya supaya siswa merasa semakin semangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Ada yang bisa menyebutkan satu persatu macam-macam metode pembelajaran gak nih? Baik, saya akan menyebutkannya. Nomor 1, ada metode ceramah. Yang kedua, ada metode diskusi. Yang ketiga, ada metode resitasi. Yang keempat, ada metode eksperimen. Yang kelima, ada metode demonstrasi. Yang keenam, ada metode wisata. Yang ketujuh, ada metode tanya jawab. Yang kedelapan, ada metode discovery. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada para peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh Bapak atau Ibu guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya, siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusinya. Metode resitasi. Pada dasarnya, metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada para siswa didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Metode eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, para peserta didik harus menjalankan serangkaian proses ilmiah hingga diperoleh suatu hasil. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, Bapak atau Ibu guru harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Metode karya wisata. Metode karya wisata ini merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa mengajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Dalam hal ini, partisipasi peserta didik sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelebihan metode tanya jawab ini adalah bisa melatih keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat berdasarkan hasil analisasnya terhadap suatu permasalahan.
Metode discovery. Metode discovery adalah metode yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri para peserta didik. Fungsi-fungsi metode pembelajaran menurut berdasarkan pendapat dari Syaiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain. Yang pertama, alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Alat motivasi ekstrinsik yaitu sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang baik sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran ini yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Tujuan metode pembelajaran yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebagai ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang kelima, menghantarkan sesuatu pembelajaran ke area ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan.